menjaga kesehatannya, mulai dari makannya harus teratur, ya, olahraganya cukup, tidurnya juga cukup, gitu ya. Alhamdulillah kalau semuanya baik, ya. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita bisa berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau bikin doanya? Saya. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah terlebih dahulu kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Untuk mengawali kegiatan kita, saya akan mengajak kalian untuk senam otak terlebih dahulu. Mau? Mau. Masih semangat? Masih. Semangat? Nah, yuk. Kita senam otak dulu ya. Oke, selesai. Silahkan duduk. Sudah siap perasaannya? Nah, Alhamdulillah senang. Kalian itu mengikuti tadi yang namanya senam otak, ya kan? Perasaannya bagaimana? Senang kan ya? nah, Nah, ya. Ini yang dikatakan suatu perasaan, rasa senang, senang itu juga namanya perasaan, ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai itu tentang perasaan. Bagaimana cara kita bisa mengelola sehingga kita bisa cerdas secara emosi. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita. Ada yang namanya senang, ada yang namanya sedih. Oke. Kalau begitu, Bu Rate akan memberikan penjelasan mengenai kegiatan hari ini, yaitu mengenai tujuannya. Apa sih tujuan dari kegiatan hari ini? Yaitu tujuan kita hari ini yang pertama adalah memantapkan kecerdasan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan khususnya materi hari ini adalah pertama, peserta didik dapat menelaah aspek-aspek kecerdasan emosi. Yang kedua, peserta didik atau kalian ya itu dapat menganalisis seberapa penting kecerdasan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelola emosi sebagai rencana tindak lanjut. Yang keempat, peserta didik atau kalian ya itu bisa meneruskan komitmen untuk mengelola emosi. Seperti itu anak-anak. Kemudian untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam kegiatan hari ini yaitu nanti Bu Rate akan menyampaikan materi lewat slide PPT. Itu. Kemudian nanti kalian, peran kalian, kalian nanti akan mengerjakan KKPD berupa video yang saya sampaikan di proyektor ya. Nanti peran kalian sebagai siswa mengerjakan KKPD. Ya, yang pertama yaitu nanti kalian bisa menganalisis video, karena KKPD kita berupa video tadi. Menganalisis video secara mandiri. Ada tim di situ berpikir. Jadi kalian berpikir secara mandiri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu pair. Pair itu berpasangan. Jadi setelah kalian berpikir secara mandiri, silakan nanti berpasangan. Setelah itu nanti kalian bisa berpasangan dengan temennya dua orang. Ya. Di situ kalian diskusikan hasil pekerjaan kalian. Yang ketiga yaitu share. Nanti kalian akan saya masukkan dalam kelompok yang terdiri dari beberapa pasangan. Di situ kalian bisa mendiskusikan hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan bersama teman berpasangan tersebut. Ya, kalian bisa share, bisa bagi di kelompok tersebut. Jangan lupa nanti hasilnya di dalam kelompok itu kalian buat kesimpulan dan ada salah satu yang maju ke depan untuk dipresentasikan dan bisa dibagikan kepada kelompok yang lain. Sampai di sini mengerti kan? Oke, terima kasih. Ini adalah tentang kecerdasan emosi, ya. Seperti yang kalian lihat di depan. Sebelum kita masuk ke kecerdasan emosi, kalian perlu mengenal yang namanya emosi. Seperti yang saya bahas di depan tadi. Apa itu emosi?
ya. Nah, ini contohnya. Kita keluar rumah mungkin emosi kita bahagia. Habis itu tidak tahu keluar jadi merasa Oke, itu adalah suatu perasaan yang mungkin kita bisa rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 24 jam aja perasaannya itu sudah berbeda-beda, mulai dari positif sampai negatif. Ya. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya cerdas secara emosi. Apa itu cerdas emosi? Bisa dibaca? Kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk mengenal perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan segala hubungannya dengan orang lain. Betul ya. Kecerdasan emosi itu dimana kita bisa mengenali, bisa memotivasi dan mengelola emosi kita secara pribadi maupun pada orang lain. Apa saja aspeknya? Aspeknya ada dua. Aspek kecerdasan emosi dibagi menjadi dua, intrapersonal sama antarpersonal. Intrapersonal itu ada hubungannya dengan diri sendiri, yaitu sadar terhadap diri sendiri, terus bisa mengendalikan dorongan hati, bisa memotivasi diri sendiri, dan bisa optimis. Antarpersonal itu hubungannya dengan orang lain, di mana ada interaksi dengan orang lain dan bisa punya empati terhadap orang lain. Itu ya, anak-anak. Ini pertanyaan lagi yang harus kalian jawab. Apa jawabannya? Seberapa penting? Sangat penting. Oke. Silakan dibaca kasusnya. Silakan baca. Ya. Satu, kasus anak menggambarkan orang yang ber-IQ rendah akibat sulit bergaul dan kesepian. Dua, kasus Dilman, IQ-nya tinggi tetapi EQ-nya rendah. Ia hanya menjadi seorang reparasi alat penambah roti. Tiga, kasus Tono, seorang dokter gigi yang sering ditinggalkan pasien-pasiennya karena cerewet dan sering berbicara kasar. EQ sang dokter rendah sekali. Oke, sudah dibaca oleh temanmu ya, bahwa tiga-tiganya itu mempunyai emosional quotient, walaupun ada yang intelijensi quotient-nya bagus. Di sini menandakan bahwa ketika kalian mempunyai emosional quotient-nya rendah atau kecerdasan emosi rendah, ya kamu gak akan jadi apa-apa. Contoh, yang pertama, secara sosial kamu gak punya teman. Yang kedua, secara intelijensi quotient kamu pinter, tapi kalau kamu emosional quotient-nya buruk, ya kamu hanya sebagai preparasi panggang roti. Bahkan yang nomor tiga, ketika dia pinter, inteleknya, tapi kalau emosional quotient-nya buruk, ya pasti dia akan ditinggalkan, seperti dokter gigi. Ya, nah ini menandakan bahwa emosional quotient itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kalian. Apalagi kalian yang remaja, emosinya yang masih labil. Ya kan, naik turun ya, itu perlu kalian kelola dengan baik. Bagaimana cara mengelolanya? Gampang. Kalian pahami dulu bahwa kecerdasan emosi itu bisa dipupuk, bisa dipelajari. Jadi jangan khawatir, kalau saya sekarang masih naik turun, Bu, masih labil, Bu, suka nangisan, Bu. Ketika saya disenggol teman saya marah, Bu. Seperti itu ya. Itu bisa diperbaiki dengan kamu mengelola emosimu. Bisa dipelajari. Bagaimana cara mengelola emosinya? Nih, bisa dilihat. Nah, ada yang tidak membantu saya membacakan? Silakan. Cara mengelola emosi. Satu, mengenali emosi yang dirasakan.
membuka pikiran, 9 introspeksi, 10 menulis pada buku catatan, 11 mengasah empati, 12 memahami tubuh Anda, itu 12 belajar berhubungan dengan orang lain, 14 belajar membuat keputusan, memotivasi orang lain, dan terus berlatih. Terima kasih. Itu adalah cara mengelola emosi. Ya, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini ada hubungannya dengan diri sendiri. Benar? Ya. Jadi ketika kalian sudah bisa mengenali emosi yang ada dalam diri kalian bisa memahami perubahannya. Maksud sih saya mau marah terus, contohnya ya emosi negatif. Masa sih saya mau marah terus? Saya akan berubah. Saya akan atur emosi saya. Bagaimana cara mengekspresikannya? Ya, saya akan berinteraksi dengan teman saya sehingga rasa marah saya berkurang. Contohnya seperti itu. Kemudian, kalau kalian sudah bisa memotivasi diri kalian seperti itu akan memudahkan kalian untuk mengenali emosi orang lain. Kemudian bisa mengatur emosi orang lain. Ya, jangan lupa membuka pikiran kalian itu juga diperlukan. Introspeksi juga diperlukan. Jadi yang namanya kritik dan saran untuk perbaikan diri kalian itu jangan sampai kalian tolak. Ya, kalau mau bisa mengelola emosi lebih baik. Jangan lupa ya selanjutnya, ini menulis di buku catatan. Ini nanti akan menjadi tugas kalian di rumah. Seperti itu anak-anak. Jadi setelah kalian memahami tentang kecerdasan emosi, nanti Burada akan memberikan penugasan untuk bisa menulis bagaimana emosi kalian hari ini dan bagaimana cara mengelola emosi kalian. Silahkan ditulis. Itu adalah salah satu cara untuk mengelola emosi. Yang selanjutnya mengasah empati, memahami tubuh Anda. Ini akan menjadi suatu kelanjutan ketika kalian sudah bisa mengatur emosi kalian. Belajar berhubungan dengan orang lain, membuat keputusan, memotivasi orang lain. Ini semuanya yang bagian ini adalah ketika kalian sudah bisa mengelola emosi diri kalian, pasti kalian akan mudah untuk bisa mengelola atau membantu orang lain dalam mengelola emosi. Ya, terus berlatih. Ini kata kuncinya. Apalagi kalian adalah anak remaja, di mana emosinya kita tahu bahwa kalian masih stabil. Ya, pengen stabil tidak emosinya? Ya, caranya bagaimana? Bisa dipilih. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini caranya ya anak-anak untuk bisa mengelola emosi. Kita harus komitmen. Buat komitmen terlebih dahulu. Baik, Burada tadi mencontohkan emosi negatif, marah. Apa komitmennya? Saya ketika marah maunya diam. Tidak bertindak, tidak berbuat, tidak berbicara. Contohnya begitu. Renungkan hal-hal yang membuat kamu tidak konsisten. Apa kira-kira? Kalau saya marah, ada yang ngomporin, katanya gitu ya. Kalau anak sekarang, berarti saya harus renungkan itu. Saya nggak mau kok. Saya ini usaha saya kalau marah mau diam kok. Gitu ya. Jadi jangan sampai terprovokasi. Kemudian yang ketiga, fokus. Ya, fokus dulu. Kalau misalnya kalau mau diam, ya diam dulu. Jangan yang lain-lain dulu. Nanti dari kalau sudah diam bisa, kamu bisa bertindak ataupun bicara lebih baik. Gitu ya anak-anak. Ya. Oke, anak-anakku, ini materi kita tentang kecerdasan emosi. Sudah selesai. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Oke, Bapak. Jadi kecerdasan emosi itu ada yang positif dan negatif. Jadi setahu saya emosi itu hanya negatif saja seperti marah-marah. Pertanyaan yang bagus. Gak salah, begini ya jawabannya. Bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering mengenal yang katanya emosi itu dengan kata negatif. Ya, emosi itu kata negatif. Perasaan yang timbul adalah perasaan negatif. Sebenarnya emosi itu kalau kita lihat dari pengertiannya adalah jenis perasaan yang ada dalam diri kita. Jadi apakah dia perasaan dalam diri kita itu hanya negatif saja? Tidak. Jadi mulai sekarang pengetahuan kalian bisa ditambah bahwa emosi itu adalah suatu perasaan dan perasaan yang ada dalam diri kita bukan hanya negatif, tapi bisa juga positif. Apa contohnya? Ada bangga, ada senang, ada kagum, bahagia. Ya. Kalau negatif itu ada marah, jijik, jengkel, kesal, gitu ya. Itu adalah semuanya jenis perasaan.
Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita perlu yang namanya cerdas emosi. Apa itu cerdas emosi? Ya. Cerdas emosi merupakan kemampuan untuk mengenali, mengelola, menjadikan dan menggunakan emosi guna meningkatkan kemampuan berpikir. Gitu ya. Baik diri sendiri dan orang lain ya. Gitu ya. Kecerdasan emosi adalah atau cerdas emosi adalah kemampuan diri kita untuk mengelola emosi baik yang ada dalam diri kita maupun orang lain. Jadi sampai di sini kalian sudah paham semuanya kan ya? Alhamdulillah. Nah, untuk pemahaman kalian lebih lanjut kita bisa mengerjakan LKPD. Nanti kalian bisa menganalisis video tersebut dengan berpikir kritis secara mandiri terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa berpasangan untuk mendiskusikan hasil pekerjaan kalian dan nanti saya akan bagi kelompok untuk membagikan hasil pekerjaan kalian yang sudah kalian diskusikan dengan pasangan. Ya, begitu ya anak-anak ya. Sudah siap? Siap. Masih semangat? Semangat. Oke, masih semangat ya? Silahkan dilihat. Silahkan kalian bisa memilih kalian. Oke anak-anak, pertanyaannya boleh dicatat. Ya. Nanti. Kemudian pelajaran yang bisa kamu ambil dari tayangan video itu. Yang ketiga, nanti cara kamu untuk mengelola emosi. Yang keempat, kamu bisa belajar untuk membuat keputusan setelah melihat video. Oke, sudah ya? Jadi, sekarang kalian bisa melihat video ini. Mana sih ini kenapa jangan di tengah orang jalan buat Loh, Mas jangan lihat-lihat. Oh, saya lagi jalan. Kenapa nggak lewat sini? Mudahkanlah jalanku ya Rob. Jadikanlah aku orang yang selalu bisa menahan diri, menahan rasa marah, emosi, dan segala macam perkataan yang tidak baik. Berilah aku kekuatan untuk selalu bersabar. Dan teruntuk orang-orang yang pernah kena semburan emosiku, kuharap kalian tidak benci padaku. Aku akan terus berubah, memperbaiki akhlak tanpa ragu. Insya Allah. Itu videonya. Sekarang silakan kalian untuk mengerjakan. Silakan bisa ini depan belakang, yang belakang kiri berarti sampingan ya. Silakan balik. Nah, mendekat nih. Yang belakang jawaban kalian apa? Jawabannya ini betul. Didiskusikan ya Mbak Risma. Jawabannya sama Mbak Viola. Didiskusikan bagaimana nanti hasilnya ya. Nanti bisa dipresentasikan di kelompok berpasangan ya. Nanti kalian di kelompok berpasangan bisa presentasi ya, dibagikan hasil diskusi pasangan ini ya. Seperti itu ya anak-anak, paham? Paham.
Ya. Hasilnya bagaimana? Bella belum bisa mengelola emosinya dengan baik. Ketika mau membicarakan masalah Bella langsung marah. Begitu juga saat bertemu dengan teman-temannya. Bella terlihat sensitif dan selalu ingin marah. Pelajaran yang saya ambil yaitu sebaiknya kita lebih bisa mengelola emosi kita dengan baik. Kita bisa tidak terlebih dahulu atau tidak berkata-kata ketika kita marah. Siapa yang mau berbagi lagi? Mungkin setelah berpasangan dengan teman kalian. Iya Bu, saya setuju bahwa Bella belum bisa mengelola emosinya. Dari video tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang dapat mengelola emosi kita ya hanyalah diri kita sendiri. Dilihat dari akhir video tersebut bahwa Bella melakukan introspeksi diri sehingga dia belajar untuk sadar. Terima kasih ya, dua teman sudah tadi berbagi. Sekarang nanti bisa masuk ke dalam kelompok berpasangan. Silahkan, kalian melihat. Ya, lihat. Sini, Mas Rami berarti ada titik. Sama seperti Mbak Ren. Ya. Ambil kursinya. Ambil kursinya saja. Mau di belakang dia, belakang. Belakang sendiri. Peringkat seperti kelompok satu. Oh, ini kelompok dua. Ya. Seperti kelompok dua. Oke, ini kelompok satu. Ya, sudah. Masih semangat? Semangatnya bagaimana? Semangat. Oke, silakan kalau Mbak Sofi kalau mau berbagi. Menurut saya, Bella memiliki sifat amal yang berbeda. Dia tidak bisa memberikannya dengan baik. Dan dia ingin meluapkan emosinya. Ketika ia pernah kecewa dan bunga sekalipun tidak bisa memaafkan video. Dua, dari video kita mengambil pelajaran bahwa tidak seharusnya kita untuk terlalu meluapkan emosi kita terhadap suatu hal yang baik. Hendaknya kita bisa menahan diri agar emosi kita bisa terkendali dengan baik dan bisa menurunkan diri sendiri dengan baik. Tiga, dengan cara menahan emosi kita harus mengenali diri kita sendiri di dalam agar dapat mengelola emosi kita dengan baik. Pada video tersebut menyatakan bahwa Della belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Terbukti bahwa Della masih marah saat ada seseorang yang hampir menyerempetnya. Pelajaran yang dapat diambil yaitu untuk menyelesaikan masalah tidak harus dengan emosi, walaupun Della tidak memperlihatkan emosinya secara langsung. Komitmen mengelola emosi yaitu belajar lebih sabar dalam menghadapi masalah. Membuat keputusan tindak lanjut yaitu dengan kedepannya akan lebih bijak mengendalikan emosi dan menahan diri dari amarah. Dari kelompok bisa berbagi dengan kelas. Ya, boleh ya? Boleh. Dia kelompok 2 sudah tahu, kelompok 1 sudah tahu. Seperti itu ya? Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Bisa? Ya. Silakan. Siapa yang bagian untuk memberikan presentasi dengan kelas? Ini merupakan hasil dari kelompok satu yang cepat mengenai emosi yang diperlihatkan oleh Della dalam video tersebut. Della mencoba menahan diri dan mengontrol emosinya, namun terlihat belum bisa ikhlas dan masih ada yang mengganjal dalam hatinya. Pelajaran yang bisa kami ambil dari tayangan video tersebut, kita harus bisa mengelola emosi dengan baik. Kita tidak boleh marah-marah jika ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Silakan diperhatikan anak-anak untuk kelompok 2 mau berbagi mengenai diskusi yang sudah dilakukan di
kelompok pertama. Ya. Apa? Ini adalah menerima kritik dan saran dari orang lain. Cara mengelola emosi. Belajar sabar, belajar sifat, ketiga mencoba belajar berbagai kritik dan saran yang datang untuk Itu tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Memang dari video tadi ya, Dela itu belum menampakkan bisa mengelola emosinya dengan baik seperti itu. Ya. Ada yang namanya kakak tingkat dan dia akhirnya berkomunikasi, berkonsultasi kan seperti itu, sehingga dia bisa mengendalikan emosinya, menahan dirinya. Dia akhirnya mendapatkan tips kan tadi untuk bisa apa sih Mbak? Mengendalikan emosi dengan cara istighfar, betul. Dengan cara istighfar seperti itu. Tadi kakak tingkatnya memberitahu bahwa sering-seringlah untuk bersabar dan beristighfar, kan seperti itu ya? Oke, secara pribadi mungkin saya akan menceritakan pengalaman saya ya. Kalau saya marah posisi seperti dia, itu juga pernah seperti itu sebenarnya. Dan cara saya itu mengelola emosi itu sama halnya dengan dia tadi. Saya lebih banyak diam, kemudian introspeksi diri, baru saya berbuat. Oh, saya harus berbuat seperti ini. Jadi saya tidak langsung meluapkan emosi saya seperti itu. Mungkin kalian ketika mempunyai emosi-emosi negatif seperti marah juga akan mempunyai trik sendiri ya. Ada yang pengen berbagi tentang itu? Iya. saya juga seperti itu. Saya sama seperti Bulanti. Apalagi saat saya marah, saya lebih diam daripada berbicara karena dapat memperpanjang masalah. Ya. Oke, Mbak Viola ya tadi ya? Sama, hampir sama. Saya, Dela, Mbak Viola hampir sama. Mungkin kalian juga akan menghadapi situasi seperti itu. Mungkin emosi bahagia ataupun emosi yang lain, negatif yang lain, sedih mungkin. Itu adalah cara kalian untuk mengolah emosi itu berbeda-beda. Ya, ada yang masuk kamar mungkin menyendiri dulu, nangis sepuas-puasnya, main game. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, gak apa-apa. Kalian luapkan dulu emosinya, baru nanti bisa tidak. Ya, itu ya. Belum banding HP. Untuk selanjutnya, halo. Masih semangat? Masih. Bagaimana semangatnya? Semangat. Oke, semangat. Sekarang untuk yang selanjutnya, berarti menginginkan kalian nanti bisa menindaklanjuti materi layanan hari ini. Ya, anak-anak ya. Dengan kalian buat tugas rumah. Silahkan dilihat. Kalian tadi kan paham ya bahwa tugas hari ini materi kita adalah bisa mengelola emosi dengan baik, bisa mantap lagi emosinya, bisa memantapkan kecerdasan emosinya, ya kan? Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara latihan. Ini saya kasih kalian, saya beri kalian latihan untuk bisa mengelola emosi. Nanti dikerjakan di rumah. Jadi hari ini saya mempunyai emosi apa? Mereka positif atau negatif. Kemudian tulis itu dan cara mengelolanya juga di buku catatan kalian. Gunanya apa? Nanti kalian bisa belajar untuk mengelola emosi. Ya, sebagai rencana tindak lanjut. Ya. Setelah materi ini. Jadi tidak hanya sekedar kamu melihat video, kemudian kamu tahu cara mengelola emosi, enggak. Tapi juga terapkan dalam diri kamu. Nanti pertemuan selanjutnya bisa kita bagi prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana tentang tugas ini. Kalian mengerti? Mengerti. Oke. Hari ini Bu Rate ingin memberi refleksi diri ya.
yaitu kemampuan mengenali mengelola emosi sendiri dan ada juga yang berhubungan dengan orang lain. Emosi ada yang positif dan ada yang negatif, sehingga kita bisa tahu emosi kita itu termasuk yang positif atau negatif. Dengan begitu kita dapat menentukan dalam mengelola emosi kita. Jadi aplaus dulu buat Ardan. Gitu ya, untuk Ardan bahwa tadi menimbulkan kecerdasan emosi itu ada caranya untuk mengelola diri kita sendiri dan juga ada dengan orang lain ya. Proses kegiatan dari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Berarti senang kalian sudah bisa aktif dalam kegiatan dari ini. Dalam diskusi kelompok kalian sudah bisa aktif ya kan? Sudah ada yang bisa berbagi, presentasi, seperti itu. Kemudian di depan juga kalian sudah mengumpulkan hasil presentasi dari kelompok ya. Nah, dan ini tadi ada juga sudah memberi kesimpulan tentang materi kita. Oke anak-anak, masih semangat? Masih semangat? Masih. Berarti ingin tahu tentang perasaan kalian hari ini setelah mengikuti materi layanan. Mungkin ada yang bisa mengungkapkan perasaan apa hari ini? Perasaan saya menerima pelajarannya sangat senang karena saya dapat bisa mempelajari materi ini dan dapat mengelola emosi saya dengan baik karena saya suka marah-marah, kurang bisa mengelola emosi saya dengan baik. Lalu kalau begitu ada rencana tindak lanjut ya Mbak ya, berarti kalau belum bisa mengelola emosinya apa Mbak kira-kira? Rencana saya dapat bisa belajar agar tidak marah-marah dan mengeluarkannya seketika itu. Saya belajar agar tetap membuka dan menerima saran-saran dari orang lain. Ya, bagus ya. Beri aplaus dulu buat Mbak Salma. Begitu juga dengan kalian ya anak ya. Kalau merasa bahwa masih punya emosi negatif yang perlu dikontrol, ya harus kalian kelola. Oke? Untuk rencana tindak lanjut itu bisa kalian gunakan seperti Mbak Salma. Mbak Salma nanti bisa gunakan buku catatan yang berarti tugaskan. Kalian bisa mengelola emosi kalian dan kalian catat di situ. Kemudian caranya bagaimana, dicatat emosi apa saja yang muncul dari pesan dan harapan gratis untuk materi hari ini. Karena tujuannya adalah bisa memantapkan kecerdasan emosi dalam diri kalian. Usahakan apa yang kalian dapat hari ini dalam materi kecerdasan emosi, kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Kamu gunakan untuk mengelola emosi, cara-cara yang sudah berarti sampaikan tadi di materi. Dan gunakan juga buku catatan untuk menulis emosi kamu serta cara mengelolanya. Ya, harapan saya semoga dengan kegiatan itu kalian bisa lebih mantap kecerdasan emosinya yang dulunya itu masih labil secara emosi sekarang bisa menjadi stabil. Ya, begitu ya. Paham? Paham. Mungkin untuk kegiatan hari ini bisa diakhiri. Tapi berarti ingin kalian mengisi lembar evaluasi terlebih dahulu. Silahkan di lembar evaluasi ini kalian tulis namamu, kelasnya, kemudian bisa ditentang setelah membaca. Skor 1 adalah skor terendah. Jadi yang tertinggi adalah skor 4. Ya, dimulai 1 sampai 4, rendah ke tinggi. Ya. Silahkan.
bisa lebih baik lagi. Ya, anak-anak ya. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita sedikit diskusikan mengenai tugas kalian sebelum kita masuk ke materi selanjutnya untuk minggu depan. Ya. Saya rasa sudah cukup. Sebelum saya akhiri, saya ingin tahu semangatnya lagi. Semangat.